Penjaga gawang Persib Bandung, Adam Persibek, kembali harus menepi saat Maung Bandung menaklukkan Manila Tiger di laga kualifikasi AFC Champions League 2, ACL 2, yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, 13 Agustus 2025, malam. Absennya kiper timnas Wales ini cukup mengejutkan. Pasalnya, banyak yang memprediksi Adam sudah siap tampil setelah sebelumnya juga tak dimainkan di laga perdana BRI Super League 2025-2026 lawan Semen Padang, pekan lalu. Pada laga tersebut, ia masih menjalani larangan bermain imbas kartu merah yang diterima saat memperkuat klub lamanya, Penint FC. Namun, alih-alih kembali ke bawah Mistar, Adam justru tidak masuk daftar susunan pemain. Ternyata, ada alasan lain yang membuatnya absen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa sang kiper mengalami cedera ringan. Adam mengalami cedera 2 hari lalu. Ada sedikit benturan di engkelnya. Dia akan segera pulih dalam 2-3 hari, tapi saya tidak mau ambil risiko memainkannya, ujar Hodak di Bandung, Kamis, 14 Agustus. Tanpa Adam, tugas menjaga gawang kembali dipercayakan kepada Teja Paku Alam. Penampilan Teja pun tak mengecewakan. Ia tampil solid dalam 2 laga awal musim ini, termasuk menjaga clean sheet melawan Manila Tiger. Hodak menegaskan, Persib tidak boleh bergantung pada satu pemain saja. Musim ini, Maung Bandung memiliki 4 penjaga gawang, Adam Persibek, Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan kiper muda hasil binaan Akademi Persib, Rahaka Syafaka. Tidak peduli siapa yang bermain, yang terpenting adalah menjalankan tugas dengan baik. Teja sudah membuktikan itu. Karena di tim ini, semua kiper punya kesempatan yang sama, kata Hodak. Dengan stok kiper yang melimpah dan pengalaman pelatih kiper Mario Jozic, Persib optimistis sektor penjaga gawang akan tetap tangguh, siapapun yang berdiri di bawah Mistar. Kini, publik hanya tinggal menunggu debut Adam Persibek yang diharapkan segera merumput dan menambah kekuatan Maung Bandung di kompetisi domestik maupun Asia. Kapten Persib Bandung, Mark Lok, menyampaikan pesan penting kepada Bobotoh. Ia berharap dukungan penuh supporter tetap mengalir, tak hanya saat Persib berlaga di Super League, tetapi juga ketika tampil di kancah Asia. Harapan itu ia utarakan usai kemenangan dramatis Persib atas Manila Tiger dengan skor 2-1 pada laga playoff AFC Champions League 2, ACL 2, 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, 13 Agustus 2025. Kemenangan tersebut memastikan langkah Maung Bandung ke fase grup ACL 2 musim ini. Namun, di balik kemenangan tersebut, ada pemandangan yang membuat klub sedikit kecewa. Tribun stadion tidak terisi penuh. Atmosfer terasa berbeda dibanding pekan pertama Super League saat menjamu Semen Padang FC, di mana stadion dipadati ribuan bobotoh. Banyak yang menduga harga tiket laga kompetisi Asia yang lebih mahal menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah penonton. Meski demikian, klub tak mau berspekulasi. Saya tidak tahu detail soal tiket atau hal lain. Saya dan tim hanya ingin stadion penuh di setiap pertandingan, tegasnya. Gelandang asal Belanda itu menilai, stadion yang penuh mampu menambah energi dan motivasi para pemain. Ia pun mengajak pihak klub, manajemen, dan bobotoh untuk duduk bersama mencari solusi terbaik agar atmosfer GBLA selalu bergemuruh. Mungkin kita harus diskusi dengan klub, manajemen, dan bobotoh supaya setiap pertandingan, baik di Asia maupun Liga, stadion bisa penuh, tambahnya. Klub mengakui belum mendapat informasi lengkap soal penyebab sepinya tribun saat melawan Manila Tiger. Namun, ia berharap solusi bisa ditemukan sebelum Persib memulai fase grup ACL 2 pada September mendatang. Sekarang saya belum tahu karena informasinya belum lengkap. Tapi nanti semoga kita bisa cari cara supaya stadion selalu ramai, tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pembelaan penuh kepada 2 pemain asing asal Brasil, William Barros dan William Marcilio. Setelah kemenangan dramatis 2-1 atas Manila Tigers di laga playoff AFC Champions League 2, ACL 2, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu, 13 Agustus 2025. William Barros menjadi pahlawan lewat gol kemenangan, namun juga mendapat sorotan karena membuang 2 peluang emas. Bojan menegaskan, kegagalan itu bukan sepenuhnya kesalahan sang striker. Menurutnya, kondisi lapangan yang jauh dari ideal sangat memengaruhi kualitas penyelesaian akhir. Saya sudah katakan sebelumnya soal lapangan. Kondisinya sangat buruk. Lihat saja peluang pertama Barros, pantulan bolanya aneh dan itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada pemain. Bahkan final pas kami juga terganggu karena lapangan, ujar Bojan. Sementara itu,
Gelandang kreatif William Marcilio juga menjadi perhatian karena tampil kurang optimal meski dipercaya sebagai playmaker utama. Bojan menjelaskan, permainan Marcilio sedikit terganggu oleh tekanan ketat lawan dan masalah kebugaran. Normal jika lawan menjaganya ketat. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir, dia sedikit mengalami masalah cedera. Itu alasan dia belum berada di performa terbaiknya, ungkap sang pelatih. Dengan hasil ini, Persib memastikan tiket ke babak utama ACL 2. Meski begitu, Bojan tak ingin timnya terlena dengan kemenangan. Ia menegaskan bahwa Maung Bandung masih punya banyak detail permainan yang harus dibenahi sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di fase grup. Fokus kami bukan hanya pada hasil, tapi juga pada perbaikan detail permainan. Setiap pertandingan harus lebih baik dari sebelumnya, tegasnya. Ini, Persib punya waktu untuk memulihkan kondisi pemain dan meningkatkan kualitas permainan sebelum melakoni laga-laga penting di level Asia.